Kalau ada yang lain, jangan lagi bikin framing-framing, ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Tepuk tangan. Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Mbak Lawi. Ya, cocok. Hanya orang-orang pinter, doktor, profesor. Silakan di situ Mbak Lawi, siapa yang mau jadikan wakil, mau 1, 2, 3, 20, silakan, saya sendirian. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya, ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Jadi jangan framing-framing lagi. Ayo kita ajakkan diskusi. Kiai Imad tidak pernah datang bagaimana? Ente yang gak mau datang. Cuma ente bikin framing, aneh gak mau datang. Begitu yang benar. Itu di Banten, yang di Banten ya aneh itu dapat screenshot dari panitia. Nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan, aneh nggak mau datang dan aneh nggak mau utus wakil. Diberikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngutus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana kita ini katanya kan udah nyari-nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Kiai, kalau misalnya ini tidak terjadi kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya, humor-humoran wakil-wakil kita yang hadir di sana itu tidak mewakili Mbak Alwi. Hanif Alatas itu mewakili diri sendiri dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres tuh urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi, katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September, karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo, tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September, dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin framing alasan. Ya kata saya kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing. Dan mukibin-mukibinnya seneng banget itu dikibulin kan? Iya. Dengan framing-framing itu. Nabi Muhammad adalah manusia yang wajib kita cintai. Selain Nabi Muhammad, manusia yang wajib kita cintai adalah ahli baitnya Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika diturunkan ayat Innama yuridullahu liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa man qarabatuka alladhina wajabat alaina mahabbatuhum? Siapa kerabatmu yang wajib bagi kami untuk mencintainya? Ketika turun ayat Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, Ibnu Abbas bertanya siapa yang dimaksud kurba. Wa man qarabatuka alladhina wajabat alaina mahabbatuhum, kata Rasulullah Aliyun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan dua anaknya. Itulah yang
wajib untuk dicintai, itulah yang dimaksud kurba di dalam ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Zaman ayeuna ada orang-orang yang mengambil kurba, merampok makna kurba untuk diri mereka yang ada sekarang. Katanya wajib menghormati habaib berdasarkan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Di mana istidlalna eta jelma? Dari mana orang yang beristidlal dengan ayat qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, kemudian al-qurbanya dibelokkan kepada habaib? Emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya. Kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan 1. Kitab nasab, 2. Kitab sejarah, 3. tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah. Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka. Katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah. Tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing, tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golep, gatel. Lalu mereka mengaku turunan Nabi berdasarkan apa? Orang mengaku ya boleh-boleh saja, tapi pengakuan itu harus ilmiah. Ilmiah dalam filsafat itu mempunyai syarat. Pertama, dia harus logis, verifikatif, pragmatif. Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Sederhana sekali. Hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad keempat, Siri Silsilatil Alawiyah, di abad kelima Tahdibul Ansab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah, menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3.
Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7. Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sugra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Baru di abad 9 ini para Habib Ba'lawi nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Kitabnya bukan kitab nasab, kitab tasawuf. Kitab kuropat-kuropat. Cerita-cerita keramat yang tidak terverifikasi. Itu namanya Kiai Wahono itu khurafat. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karamah. Ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu, hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu, pada masanya nggak dikenal. Seperti katanya Mi'raj 70 kali sehari. Kakeknya Ba'lawi ini Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Itu tidak rasional, yang pertama. Yang kedua, pada masanya hidupnya Faqih Muqaddam ini, dia hidup di abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia wafat. Tidak ada satu kitab pun yang mencatat tentang sosok bernama Faqih Muqaddam ini. Teaya jelmana. Tidak dicatat sebagai ulama, tidak dicatat sebagai wali, tidak dicatat sebagai lurah. RT aja, nggak ada itu tulisannya Faqih Muqaddam jadi RT pada masanya. Kitab-kitab sejarah banyak sekali yang ada di abad ke-7 itu. Kitab-kitab sejarah itu sudah banyak di Yaman itu. Tapi sama sekali ketika orang-orang Tarim pun disebutkan, itu kiai-kiai di Tarim disebutkan namanya si A, si B, si C pada masa itu. Tapi ini sosok Faqih Muqaddam ia entah disebutkan. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang sosok ini tidak ada. Minimal ada tapi dia bukan siapa-siapa. Lalu bagaimana setelah beberapa ratus tahun di abad 9, 895 Hijriah, dia ditulis begitu besar, melebihi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini hidup di abad ke-5 ke-6. Itu pada masanya dicatat semua oleh para ulama. Ibnul Jauzi yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang menulis kitab, yang mencatat di Baghdad ada seorang ulama besar yang kalau ngaji ribuan jumlahnya, yang keramatnya itu zahir namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini contoh orang asli, keramatnya asli. Jadi kalau ditelusuri di dalam kitab-kitab yang ada pada masanya, dia itu terverifikasi. Kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Emas dari langit. Iya, emas dari langit. Bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi, tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong. Karena kan dari langit di atas banyak yang lihat. Harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak
mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas. Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Teu aya cenah eta syarat-syarat kitab-kitab eta pokoknya geus sura istifadah geus bae. Lamun wis sura istifadah ya wis sah. Sekarang kan sudah sura istifadah. Sura istifadah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habibiki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadah ya sudah katanya. Harus diterima sebagai turun nabi. Tidak bisa bos. Pembodohan itu. Tidak bisa. Surah istifadah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad. Udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah. Gak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad. Gak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir rif'atu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal. Lah sekarang kitabnya sudah ditemukan, As-Sajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubed. Teu aya putra anu ngaranna Ubedillah. Teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10, yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10 Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubed ini tahun 996 Hijriah. 651 tahun dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatul Talib. Nah, sebuah kitab walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara
anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan alama warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kalau bicara tentang Ahmad bin Isa, ya kitabnya harus kitab abad keempat. Kalau tidak ada yang paling dekat, kalau tidak ada yang agak dekat, kalau tidak ada yang agak dekat berikutnya. Demikian cara bekerja ilmu sejarah dan ilmu nasab. Kalau misalnya abad ke-10 ini disebutkan yang namanya Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, tidak ada kitab yang menentang di abad sebelumnya, ini tidak jadi soal. Dalam ilmu dalam ilmu sejarah itu disebut argumentium ex silentio, yaitu kita memegang sebuah historiografi sejarah berdasarkan data yang kita temukan paling dekat dengan masa kejadian. Kecuali ada lagi nanti ditemukan yang lebih dekat lagi, bertentangan dengan yang kita temukan sebelumnya, maka yang kita temukan sebelumnya yang agak jauh ini hilang ihtijajnya, hujiyahnya dengan kitab-kitab yang kita temukan di abad-abad yang lebih dekat itu. Jadi di abad 10 dikatakan Ubaid punya anak, Ubaid adalah anak Ahmad, tapi bertentangan dengan seluruh kitab yang ada di abad 9, 8, 7, 6, 5 dan 4. Ini tidak bisa dijadikan dalil kitab-kitab baru ini. Kata Hanifal Alatas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsul Zahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsul Zahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudu'un mardudun munqati'un. Secara ilmu DNA orang seluruh Indonesia, seluruh dunia ini Pak, sejak 2010 sudah diambil sampelnya oleh sebuah badan dari dunia yang ingin mengetahui ikatan hubungan antara satu suku dengan suku lainnya. Orang Arab sudah ditentukan haplogrupnya J1. Orang Indonesia asli O. Nah, sedangkan Ba'lawi ini ngaku turunan Nabi, ketika dites DNA ternyata DNA-nya bukan J1 tapi G. G ini orang mana? Orang Turki, orang Georgia, Kaukasus dan sekitarnya. Itulah orang-orang dengan haplogrup G. Kok adanya di Yaman? Mereka hijrah abad ke-6 Hijriah. Jadi tahun 500-an baru hijrah. Kok ngakunya dia punya buku mengatakan hijrah kakeknya itu abad ke-4 Hijriah. Ini sama sekali bohong. Dia mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu orang Madinah dan dia tetap ada di Madinah. Dia tidak pernah hijrah ke Basrah. Yang hijrah ke Basrah itu Ahmad bin Isa bin Zaid. Makamnya ada di Basrah sekarang, di Najaf. Ahmad bin Isa bin Zaid. Kalau Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, dia orang Madinah dan ada di Madinah. Di mana makamnya? Kalau misalnya Kiai Imad tidak mengatakan makamnya ada di Basra atau makamnya ada di Hadramaut, di mana makamnya? Enggak penting mengetahui makam.
Karena miliaran manusia dari zaman Nabi Adam, hanya beberapa yang sampai sekarang ini masih ada makamnya. Kakek kita aja coba urut kakek kita 5. Apakah seluruh kakek kita 5 itu makamnya masih terdeteksi ataukah tidak? Mungkin hanya sedikit orang yang bisa mendeteksi 5 leluhurnya makamnya masih utuh. Kecuali mungkin dia orang besar, kecuali mungkin dia ulama besar, makamnya dijarahin orang. Tapi apa iya 5-5-nya itu akan jadi orang besar semua? Biasanya ada aja yang nakal. Atau jadi orang biasa-biasa saja dan makamnya kemudian dilupakan. Jadi tidak penting ketika kita sudah mengetahui bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah ke Hadramaut, lalu katanya kalau makamnya itu bukan di Hadramaut, makamnya ada di mana? Sekarang ini kan makamnya dijarahin orang tuh. Jarahin katanya makam Ahmad bin Isa. Bagaimana orang yang tidak hijrah ke Hadramaut makamnya aja di Hadramaut lalu dijarah-jarahin? Nah, ini sebagai bukti arkeologis. Ini buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu ada. Apa buktinya? Makamnya ada. Lah kita bisa bikin makam sekarang kan? Contohnya sekarang banyak makam palsu, betul nggak? Betul. Orangnya masa lalunya tidak ada, makamnya sekarang dibikin. Makamnya dibikin bagus lagi, dikasih kubah. Di Pemalang kemarin ketahuan tuh bin Yahya dibongkar sama masyarakat Pemalang gara-gara bab nasab ini. Dulunya mereka ikut berziarah sampai nangis-nangis ziarahnya. Allah ya Allah. Sekarang dia yang bongkar sendiri. Yang bongkar sendiri orang yang jarang nangis-nangis itu. Lah ini yang terjadi sebenarnya seperti ini. Dan ini bapak-bapak ibu-ibu bukan apa sebagai kita benci kepada Ba'lawi, kepada Habib, bukan. Tapi kita ingin mengatakan bahwa kalau kita umat Islam ini cinta pada Rasul dan wajib menjaga keturunan Rasulullah. Nasab-nasabnya yang orang mengaku turun Rasulullah itu harus asli. Kenapa? Ada kaitan antara pengakuan orang yang mengaku keturunan Nabi dengan masalah-masalah teologi. Kan kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah wal jamaah kita wajib mencintai ahlu bait. Ahlu bait itu tadi, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurbah. Siapa itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah mengatakan yang dimaksud al-qurbah itu pertama adalah Aliun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Selain ahli bait yang 5 ini termasuk baginda Nabi, keturunannya pun dalam tradisi, bukan dalam ajaran. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ini mendapatkan tempat. Kenapa saya bilang itu dalam tradisi bukan dalam ajaran? Karena tidak ada satu dalil pun yang kuat yang menyatakan kewajiban kita untuk mencintai keturunan Nabi itu tidak ada. Kalau mencintai ahli bait ini yang tadi itu Fatimah, Ali, siapa, Hasan, Husain, itu ada dalilnya tadi. Pertanyaan dari Ibnu Abbas, wa man qarabatukal ladina wajabat alaina mahabbatuhum. Siapa kerabatmu ya Rasulullah yang wajib kami cintai? Kan wajib tuh. Itu dilalatan sorihatan, wajib mencintai mereka. Siapa? Dijawab oleh Nabi, Aliun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Kalau keturunannya tidak ada dalil yang sharih yang menyatakan bahwa kita wajib sebagai umat Islam untuk mencintai turunan Nabi, tidak ada. Tapi walaupun tidak ada, di dalam tradisi kita memiliki perhatian khusus, kecenderungan khusus untuk mencintai keturunan Nabi. Akhirnya kecenderungan mencintai keturunan Nabi ini
dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Ki Ageng didatangi ke orang kaya, dia didatangin Habib. Ya, ini duriat Nabi. Minta motor Hercules. Motor apa tuh? Harley, bukan Hercules. Minta motor Harley. Wah, ini turunan Nabi nih, kita kasih aja sama dengan ngasih Nabi. Kan ada yang begitu. minta Alphard ya betul. Minta Alphard di Lampung. Yang satu mobil apa tuh? Selain Alphard, Hi-S. Wah, Hi-S sama Alphard kan harganya 1 miliar. Dia jadi bupati harus ngumpulin berapa tahun itu dari gajinya yang asli ya. Tapi diminta begitu saja dengan alasan bahwa dia keturunan Nabi. Nah, yang macam-macam begini ini yang kita hindari. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, sampai sekarang ini seluruh dalil-dalil saya yang saya sampaikan tentang keterputusan nasab mereka itu belum bisa dijawab, baik di dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab saya sudah mengarang Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi ibn Ubaidillah. Kemudian saya juga mengarang kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Ini ada seorang kiai, Syekh Abdullah Mukhtar, yang menjawab tesis saya dengan bahasa Arab. Kemudian saya tulis jawaban-jawabannya dalam kitab I'anatul Akhyar fi Jawabi Syekh Abdullah Mukhtar. Kemudian saya juga mengarang kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfati An-Nabawiyah. Ini adalah jawaban untuk Kiai Qurtubi dari Lebak. Dia bikin kitab namanya kitab Ihya'ul Mauta, menghidupkan orang-orang mati. Itu Fakih Muqaddamah gitu. Kemudian di dalamnya ada dalil-dalil dia. Saya jawab semua dalilnya dalam kitab Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah fi Hifdhin Nutfah An-Nabawiyah. Dan semua kitab saya itu, para kiai, ada di internet yang bisa di-download, kemudian bisa di-print out gratis. Siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap apakah Bahlawi ini cucu Nabi atau bukan, itu bisa melihat dalil-dalil saya. Dan apabila ada yang mau membantah, dipersilahkan untuk membuat kajian yang sama dan kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab atau sebuah buku, baik yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Arab. Itu kebanyakan saya langsung menanggapinya dengan tulisan. Yang membuat tulisan saya balas dengan tulisan. Ada dari Tarim, seorang Habib dari Tarim sudah mengirim sejak awal. Dia bikin kitab, kemudian saya jawab kitabnya. Ada dari Saudi Arabia, bikin kitab bantahan, sudah saya bantah. Kemudian dia tidak bantah lagi. Ada lagi dari Malaysia, bikin kitab, kemudian saya bantah, tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdali. Yang berbahasa Indonesia, Rumel Abbas. Kalau dia ini agak logis. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kitab-kitab abad ke-5, ke-6. Dia katanya mendapatkan, setelah saya teliti, ini kitab tulisannya aja abad ke-6, tetapi ternyata ditulisnya tahun 1960 Masehi. Baru 50 tahun. Jadi kitabnya saya sebut kitab palsu. Dari mana saya tahu palsunya itu? Ya, ada metodologinya kita untuk mengetahui sebuah manuskrip itu asli atau tidak. Kemudian apakah manuskrip itu betul-betul sesuai dengan yang diatribusikan namanya. Diatribusikan katanya ini adalah Abul Qasim An-Nafat, diatribusikan Sa'aduddin Ad-Difari, diatribusikan Abil Hasan Al-Allal. Ternyata semuanya palsu.
Dan saya sudah membuat, coba cari di internet manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas. Itu bisa di-download, bisa di-print out, bisa dipikirkan oleh bapak-bapak sendiri. Benar nggak itu Rumel yang mengatakan dia menemukan manuskrip, kemudian saya katakan palsu dan saya sebutkan bagaimana dalil-dalil sehingga saya bisa mengatakan manuskripnya palsu. Kitabnya baru dibikin 1960-an. Itu ada, tinggal di-download. Di-download itu Pak diambil, kemudian bisa di di print out oleh anaknya. Minta anak tuh katanya, saya pengen lihat itu. Bener nggak Rumel Abbas itu manuskripnya palsu? Coba downloadin, nanti Bapak akan melihat bagaimana bentuk manuskripnya, bagaimana jawaban saya. Dari situ bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kemarin ini udah ini ya. Udah. Kemarin Hanif Alatas bikin buku berjumlah 500 halaman. Di dalamnya apakah itu sudah menjawab? Tidak. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya buku Hanif Alatas sama dengan apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas. Jadi manuskrip palsu yang didapatkan Rumel Abbas itulah yang ditaruh di dalam kitab-kitab itu. Mengenai tentang data-data yang ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, pokoknya sebelum abad 9, ketika mereka mengatakan menemukan, ternyata bohong. Kita bisa uji kalau ketemu di satu ruangan, dalam satu meja, di situ ada profesor-profesor sejarah, dokter-dokter sejarah, kemudian kita berdiskusi, maka akan ada juri-juri itu yang akan melihat mana yang benar. Apakah klaim daripada Rumel Abbas, apakah klaim dari saya? Dan saya dapat membuktikan kepalsuan dari manuskrip Rumel Abbas itu. Nah, kemudian 500 halaman itu dalamnya itu cuma hal-hal yang pernah didiskusikan bersama. Tulisan-tulisan tentang saya tidak mengakui ulama-ulama besar. Ulama-ulama Ibnu Hajar sudah mengatakan bahwa silsilahnya Ba'lawi ini nyambung ke Nabi gitu di abad ke-10 Hijriah. Nah, Ibnu Hajar itu ketika menyebutkan silsilah Ba'lawi itu dalam kitab tasawuf, kitab sanad tasawuf. Kitab sanad-sanadnya itu banyak, ada sanad hadis, sanad fikih, sanad tasawuf. Pas bab sanad tasawuf, dia menyebutkan silsilah Ba'lawi dari gurunya yang Al-Idrus. Dari dia mendapatkan dari gurunya bahwa silsilahnya begini, sampai ke ayah saya, sampai ke kakek saya, ke buyut saya, disebutkan oleh gurunya. Menyebutkan silsilah seperti silsilah di abad 9 itu, yang nyontoh dari abad 9 dari Ali As-Sakran itu. Nah, di dalam ilmu nasab di dalam ilmu nasab, ini bukan punya saya ya, coba nyari yang baru. Di dalam ilmu nasab ada sebuah kaidah bahwa la yu'khadu hadzal ilmu ayin nasabu illa an maraji'ihi wa masadirihi. Tidak bisa diambil ilmu ini, yaitu ilmu nasab, kecuali dari sumbernya, yaitu kitab nasab. Sedangkan Ibnu Hajar itu ketika menyampaikan silsilah Ba'lawi itu bukan kitab nasab, tapi kitab tasawuf. Itu secara ringkasnya aja. Nanti kita kembangkan di dalam jawaban-jawaban pertanyaan. Terima kasih. Ini kode itu serak saya. Terima kasih. Dengan sendirinya dikode Yai Imad serak ya, agar kita langsung masuk sesi kedua. Monggo diminum dulu. Iya. Dugannya dicobain dulu. Halo. Buat santri walaupun ngantuk, tahanin ya.
Enggak, hebat. Ini santri Rahmatul Ummah dan juga ada santri Fatihul Buldan ya. Lihat dari seragam itu santri Fatihul Buldan sama Rahmatul Ummah. Mudah-mudahan santri kita nanti ada yang pinternya kayak Yai Imat juga. Amin, amin. Yang penting istiqomah belajarnya. Baik, sekarang kita masuk sesi kedua. Dari paparan singkat tadi, kalau kata Kiai Nur Ihya itu ceto welo-welo ya. Kalau bahasa kampung saya cetenia. Ceto welo-welo, cetenia. Benar-benar nyata Habib Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Bahkan tadi ngutip kitab Tuhfatul Thalib yang menyebutkan terakhir itu terbaru tahun 996 Hijriah. Berarti kalau dihitung dari tahun wafatnya Sayyid Ahmad bin Sayyid Isa, berarti ada 651 tahun jeda pengakuan tersebut. Maka bisa dipastikan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Termin pertama 3 penanya. Silakan ngacung dulu. Itu ada 2 di belakang. 2 ya Pak. 1 lagi. Sebelah kiri. Ya, 3. Monggo kersane yang bertanya maju ke depan, mohon dipandu panitia. Maju ke depan di panggung, sebutkan nama dan langsung ke pertanyaan. Sambil dicatat ya. Ya, sambil catat. Namanya siapa? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin para Yai, terutama Yai Badatul Usman, saya bertanya sebelumnya izin memperkenalkan saya atas nama Gus Nurdin dari Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dan kebetulan masih diamanahkan sebagai salah satu pengurus PCNU Bandar Lampung, Panok LTM NU Kota Bandar Lampung. Langsung saja poin yang karena mungkin banyak pertanyaan yang lain. Ada 2 poin saya akan mengajukan pertanyaan buat Yai Imat. Sebenarnya sudah cekal welo-welo gamblang, ya, gamblang sesuai yang disampaikan masalah dinamika nasab ba'alawi. Namun kami juga penasaran, kami tidak habis pikir. Pertanyaan saya, apa sebenarnya sih alasan Ba'alawi dan para muhibinnya yang masih tetap kekeh merasa dan menganggap bahwa mereka nyambung sebagai Ini yang ditanya muhibinnya katanya. Berarti pertanyaannya harus sama muhibin. Yang kedua, Pak Yai, kami sebagai warga NU yang ciri khasnya punya banyak wirid-wirid, ijazah-ijazah, banyak sebenarnya ya. Tapi sebagian kita juga ada yang memilih dan merutinkan wirdus sakron Rotibul Hadar. Bagaimana pendapat Yai Imat setelah sudah tahu begini, kami sebagai warga NU yang masih atau bahkan mengutamakan itu ada yang seminggu sekali, 3 kali menjadi wiridnya. Ya, sebagaimana kita ketahui sudah masuk, yang sahibul wirid itu adalah para yang dianggap sebagai ulama Ba'alawi. Demikian 2 poin pertanyaan kami yang sudah jelas nih. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matursun Gus Nurdin dari LDM PCNU Kota Bandar Lampung. Monggo yang pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Akmaluddin dari Kota Agung, Tanggamus.
Ketua PWI Tanggamus yang kami hormati dan kami muliakan Kiai Iman dan seluruh Jauh ya. para alim para ulama. 45 jam. Pertanyaan pertama tentang faktor apa saja yang menyebabkan Kiai Iman melakukan tesis, mempelajari ilmu nasab, ilmu genetik, dan desakan untuk melakukan tes DNA kepada para baik yang selama ini mungkin pernah kami dengar, tapi mungkin kita secara langsung ingin dengar juga malam hari ini dari Kiai Iman, sehingga itu menjadi penyemangat kita untuk terus menggaungkan tentang faktor-faktor tersebut. Yang kedua, adakah faktor-faktor yang mengandung unsur pidana dari kaum Ba'alawi atau para habaib itu? Lalu sudahkah ada upaya untuk melaporkan mereka kepada pihak berwajib agar ada efek jerah yang pada akhirnya tidak berkelanjutan sehingga bisa ditargetkan selesai masalah kajian nasab ini? Karena kalau terus dibiarkan dan tidak ada upaya hukum, saya yakin mereka akan melakukan upaya-upaya lain untuk memperkuat posisi mereka di hadapan masyarakat. Ya, kita doakan mudah-mudahan penegak hukum bisa berpihak kepada yang benar. Amin. Lalu pada yang ketiga, Ya. kami belum dengar atau mungkin ada yang sudah dengar tentang apakah itu dalam bentuk gaib atau alam nyata yang menyebabkan Kiai Iman yang atau istilah kronologis sehingga Kiai memberanikan diri untuk bergerak menghadapi faktor-faktor yang mungkin Kiai nanti akan sebutkan, sehingga Kiai berani untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Dan kami ingin tahu kronologis yang mungkin ada faktor gaibnya sehingga Kiai berani untuk melakukan gerakan-gerakan ini. Ki Ageng yang jawab. Sehingga dengan faktor gaib itu kami pun akan mendapat berkah pada malam hari ini untuk bisa melakukan gerakan juga ke bawah. Karena saya salah satu ustadz yang pernah mendapat ancaman dari kaum muhibbin yang saat saya ingin melakukan kegiatan untuk mengkaji satu hal yang menurut saya penting, tapi baru kami rapat panitia sudah mendapat ancaman saya. Ya, mudah-mudahan Pak Yai bisa memberi semangat kami untuk tidak takut dengan ancaman itu. Dan ini ada rekaman suaranya masalahnya Pak Yai. Saya berani mengatakan ini karena rekaman suaranya sampai saat ini, sampai kapanpun akan tetap saya kenal dan saya simpan. Bahkan sudah kami tembuskan ke polsek atau pihak hukum terkait di wilayah kami. Tapi sayangnya belum ada tindak lanjut. Walaupun pada rekaman suara itu sudah ada fakta nyata bahwa ada ancaman intimidasi bahkan pembunuhan. Yang terakhir, kalau dari Ba'alawi bisa kita kan batal, lalu di Indonesia ini kepada siapa dan kepada zuriyah yang mana kita harus berkiblat atau bercermin sehingga kita benar-benar merasakan adanya barokah dan meraih syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akmaluddin dari Tanggamus Kota Agung ya, Ketua PD PWI Kabupaten Tanggamus, jauh 4-5 jam dari sini. Mudah-mudahan jalan pulang nanti selamat selalu. Baik, yang ketiga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kiai, nama saya Bapak Iskandar. Saya dari Tegingan Pesawaran. Dan kebetulan saya sopir bis ziarah Wali Songo. Mudah. Yang sudah pernah pakai bis kami, Kiai Manrolis. Setelah Pak Kiai RM Soleh Bajuri dulu waktu pertama kami di Semarang. Punya utang enggak? Izin semuanya Pak Kiai.
khususnya kepada Kiai Imat yang jauh-jauh dari Banten, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, amin, amin. Kiai Imat. Tapi pertanyaan saya ini betul-betul mewakili dari saya sendiri dan kaum bawah yang nggak ngerti apa-apa. Karena background saya adalah sopir, jadi kehidupannya ya begitu-begitu Pak Kiai. Dan jadi bukan dianggap bahasa apa muhibin atau orang yang senang dengan Habib itu bukan. Dan bahkan saya dulu rumah makan saya Pak Kiai sering dimintain makan oleh para habaib. Nah itu Barokah. saya tidak memandang itunya Pak Kiai. Saya tidak memandang itunya. Yang jelas, pertanyaan saya pada Pak Kiai Imat adalah simpel saja. Sebenarnya dalam tesis Kiai Imat itu betul nggak sih bahwa Pak Alawi itu memang nasabnya tidak sambung terhadap Rasulullah? Karena saya nggak paham. Jadi walaupun udah dijelaskan begini, karena saya udah agak tua Pak Kiai, mungkin agak nyambung agak enggak. Nah, kalau memang betul Pak Kiai nasabnya itu tidak sambung terhadap Rasulullah, kalau memang betul itu apa manfaatnya bagi kami dan apa bahayanya bagi kami? Oh ya, itu yang pertanyaan. Itu Pak Kiai. Nah, kalau memang Kiai Imat sampai bersiar kemana-mana dengan modal pribadi atau bahkan mungkin dari para kiai yang undang ini belum tentu dikasih amplop Pak Kiai. Mungkin ini saya nggak tahu. Ya, itu kenapa Kiai Imat harus berdakwah ke sana ke sini menyampaikan bahwa nasab Pak Alawi itu tidak sambung terhadap Rasulullah? Apakah sebahaya itu? Dan yang saya tanyakan lagi, bahaya mana antara tidak disampaikannya bahwa nasab Pak Alawi itu tidak sambung dengan bahaya para generasi muda sekarang yang sudah sangat kena virus Dewa Zeus? Maaf pakai Dewa Zeus itu judi online Bis Budi. sama narkoba. Karena di kampung saya sampai-sampai Kapolda itu mengadakan gerakan bebas narkoba Pak Kiai. Itu gimana? Itu Polda langsung yang mengadakan. Bahwasanya generasi muda di bawah saya, anak-anak kecil ini sudah sangat bahaya lagi dengan narkoba dan judi online. Jadi bahaya mana antara tidak disampaikannya tesis Kiai Imat yang tentang Mbak Alawi tidak sambung dan daripada bahaya narkoba dan judi online? Mungkin itu Pak Kiai yang saya pertanyakan, dan karena saya merasa sering antar ziarah Wali Songo Pak Kiai, kiai-kiai ini pada bimbang mau ikut Kiai Imat atau ikut Kiai atau ikut Habib. Kata saya, ya saya selaku sopir ikut saya aja ziarah Wali Songo terus karena Wali Songo yang sudah jelas. Saya begitu Pak Kiai. Jadi intinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya dilihat di situ ada Mas Gunawan, kayaknya kawan saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bambang Iskandar tadi sudah jawab sebetulnya. Mau ikut Kiai Imat atau ikut Habib? Oh, ikut saya aja yang ziarah Wali Songo. Karena ziarah Wali Songo udah, ya itulah yang jelas katanya. Udah dijawab sebetulnya. Sama kayak begini Pak Bambang Iskandar. Lebih baik mana bahas nasab sama ngajar ngaji? Ya baik semua dong. Sama dengan pertanyaan, lebih baik atau lebih bahaya mana korupsi sama begal? Ya bahaya semua. Jadi tidak saling menafikan satu sama lain. Tapi kita akan dengarkan jawaban dari Kiai Imat. Ini termin pertama, ingat. Masih ada termin berikutnya. Baik, saya ulas sedikit Kiai, mengingatkan saja dari Gus Husnuddin. Apa alasan Mbak Alwi kok masih kekeh? Gus tanyain nama Mbak Alwi aja dulu, Gus. Nanti ya udah nanya Mbak Alwi, tapi mungkin Gus Husnuddin pengen nanya, kira-kira menurut pandangan Yai Imat, ngapa sih Mbak Alwi itu kekeh banget, ngotot pengen jadi cucu Nabi dan nggak mau jadi mantan cucu Nabi? Mungkin itu maksudnya ya. Pertanyaan beliau yang kedua, kita sudah biasa mengamalkan wirdus sakron
atau juga Rotibul Hadad misalnya, atau juga Simtuduror dan sebagainya. Apa pandangan Kiai Imad? Mesti dilanjutkan atau tidak? Kemudian dari Ustadz Akmaluddin dari Panggamus, faktor apa saja yang menyebabkan Kiai Imad berjuang merungkat Ba'al, dan sekaligus kronologinya Kiai, sekaligus kekuatan goib di belakangnya ya. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Dan kalau ada, sudahkah kita laporkan? Saya mengusulkan siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Terakhir dari Pak Bambang Iskandar, seberapa bahayakah Ba'alwi itu kalau tidak dirungkap? Terus apa sih manfaatnya Yai Imad keliling-keliling untuk menjelaskan bab ini? Monggo kersane dipersilakan Yai. Sambil dipandu takut lupa. Ya, takut lupa ini. Pertama dari Ki Husnuddin ya. Ya. Tentang bacain lagi. Ya. Alasan Ba'alwi kok masih kekeh? Ba'alwi kok masih kekeh? Ya, pertanyaan itu paling tepat ditanyakan pada Ba'lawi ya. Kenapa sih dia masih kekeh ingin diaku sebagai turun Nabi? Apa sih enaknya gitu kan? Apakah Islam itu memang mengajarkan bahwa keturunan seseorang itu segalanya dalam kehidupan? Sementara di dalam hadis-hadis Nabi telah dikatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala a'rabiyyin wala li abyadha ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bitaqwa. Bahwa tidak ada keunggulan orang Arab terhadap orang ajam terhadap orang Arab, orang putih terhadap orang hitam terhadap orang putih, kecuali yang menjadi ukuran ketinggian itu adalah takwanya kepada Allah. Siapa dia yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Cuma yang kita lihat dalam fenomena sosial bahwa orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini memang mendapatkan privilege tertentu dari masyarakat. Orang itu ketika mengetahui seseorang itu turunan Nabi, itu ada kecenderungan dia ingin lebih memuliakan dari orang-orang itu. Mungkin itulah yang menjadikan mereka itu nyaman di zona itu. Enak ini kita mengaku sebagai turun Nabi karena mendapatkan privilege, keistimewaan dari masyarakat. Mungkin saja, ini hanya mungkin ya. Saya tidak tahu apa sebenarnya alasan mereka ketika upload grupnya saja itu sudah melenceng tapi masih kekeh ingin disebut sebagai turunan Nabi. Ketika kitab nasab tidak ada yang mencatat mereka, kenapa mereka masih mau ngaku turunan Nabi? Ketika kitab sejarah sama sekali tidak mencatat nama-nama leluhur mereka, kenapa mereka masih mau mengaku sebagai keturunan Nabi? Ini harusnya ditanyakan kepada para Ba'lawi itu sendiri. Terus tentang Wirdu Sakran Rotibul Hadad. Nah, wirid-wirid yang dari Ba'lawi bagaimana? Ya, saya lebih menomorsatukan wirid-wirid yang kita dapatkan dari kiai-kiai kita. Kiai-kiai Nahdlatul Ulama, Istighosah, itu saja. Wirid-wirid hizib-hizib itu sangat banyak sekali. Hizib Syadiliyah, hizib Rifa'iyah, wirid-wiridan yang kita dapatkan dari para aulia-aulia Allah, hizib Jailani dan lain sebagainya. Itu yang lebih aman bagi kita untuk kita jadikan wiridan untuk mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi. Faktor apa saja Yai Imad berungkat Ba'alwi?
Kemudian dari Pak Akmaluddin, faktor apa saja sebab Kiai Imad merungkat Bahlawi? Adakah pidananya? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Bahlawi ini adalah ya dari Bahlawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu. Itu sudah sangat saling menguatkan dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak dihitung dzon yang sudah jelas salahnya. Jadi dzon itu boleh dijadikan sebagai sandaran ketika sesuatu itu masih 50-50. Maka kita menggunakan husnudzon. Tetapi kalau sesuatu itu sudah jelas salah, maka tidak boleh lagi husnudzon. Itu di dalam usul fikih juga begitu. La ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh kita tetap husnudzon terhadap sesuatu yang jelas sudah salahnya. Kemudian adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Kemudian kronologi Kiai berani, apakah ada faktor gaib? Kalau faktor gaib saya mungkin saya tidak bisa untuk terbuka, tetapi saya akan mengkhabarkan beberapa orang-orang yang sudah bermimpi bertemu Rasulullah. Jadi banyak orang-orang setelah bab nasab ini muncul mengaku bertemu Rasulullah, dan diantaranya adalah para pengurus-pengurus muslimat. Jadi perempuan-perempuan pengurus muslimat mengaku bermimpi, itu bukan satu orang, bertemu Rasulullah dan mengatakan bahwa Bahlawi ini bukan turun Nabi. Kemudian ada juga yang menyampaikan dan dia diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk menyebarkannya pada manusia. Waktu itu saya sedang ada acara dakwah di Ciamis, dia mengejar ketemu saya. Kebetulan waktu itu ada Gus Fuad, ada Kiai Syarif Rahmat, karena ada haul acara haulnya ayahanda dari Kiai Syarif Rahmat. Nah, orang yang mengaku bertemu Nabi dan diperintahkan untuk menyebarkannya itu pengen di YouTube kan. Kata Gus Fuad, boleh, tetapi harus disumpah dengan Al-Quran. Berani nggak disumpah Al-Quran? Boleh katanya. Maka di dalam YouTube Gus Fuad itu kan ada dia disumpah dengan Al-Quran. Karena Gus Fuad tidak mau di YouTube kan, tapi tidak disumpah terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dia bertanya pada Rasulullah dalam mimpinya itu, apakah Bahlawi ini turun Nabi? Kemudian dijawab bukan. Dan masih banyak lagi, tetapi orang-orang yang lain ini tidak mengatakan dia disuruh untuk menyebarkannya. Makanya mereka tidak masuk ke YouTube karena memang tidak diperintahkan untuk disebarkan. Nah, itu diantaranya itu ya, hal-hal gaib itu kan sesuatu yang tidak verifikatif. Jadi mimpi itu la hujjata liru'yah. Tidak ada hujjah dengan menggunakan mimpi. Bahkan untuk
mimpi ketemu Rasulullah pun tidak bisa. Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah bahwa besok bulan 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan puasa gitu. Sementara hitungan hisab belum, rujat tidak terlihat, tapi Kiai Suparman mimpi bertemu Rasulullah. Apakah boleh itu dijadikan hujah? Tidak bisa. Walaupun yang ngomong itu Rasulullah dalam mimpi, itu mungkin bagi yang mimpi silahkan saja untuk mengikuti. Tetapi ketika dikatakan pada orang itulah hujah, tidak ada hujah yang bisa kita ambil dari mimpi. Tetapi masyarakat kita ini masyarakat yang Islam, tetapi juga masih kental dengan mistis-mistis gitu. Ya kan? Makanya banyak sekali yang bertanya apakah ada hal-hal gaib gitu. Apakah pernah disantet segala macam? Apa pernah? Kalau dipelet mungkin ya. Kalau dipelet mungkin itu. Nah, kalau disantet ya wallahu alam gitu kan. Tetapi memang tadi dikatakan oleh Kiai Husnuddin itu tentang hijib-hijib yang banyak. Waktu di pesantren saya senang puasa hijib-hijib itu. Jadi kitab-kitab hikmah itu mungkin ratusan hijib yang saya lakukan itu. Ya. Di antaranya ada hijib As-Sakron itu juga. Saya tidak tahu apakah hijib As-Sakron itu karangan Ali As-Sakron atau bukan gitu. Tetapi saya sudah berpuasa hijib itu. Tetapi kan tidak mungkin seluruh hijib-hijib itu kita menghafalnya. Kita jadikan 1 atau 2 sampai 3 pegangan kita untuk berdoa. Tetapi hijib-hijib yang lain hanya kita wirid ketika kita lagi riyadhah itu saja. Kemudian tentang kalau batal duriyah mana yang kita ikuti? Ya, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang belum terverifikasi batal. Karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Ba'lawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Ba'lawi ini sebagai turunan Nabi. Tapi yang lainnya seperti dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Indonesia ini banyak sekali. Para wali-wali Songo itu banyak yang dari turunan Syekh Abdul Qadir Jilani, turunan dari Musa Al-Kadzim, turunan dari Jumadil Kubro. Selagi mereka itu mengaku sebagai keturunan Sunan Gunung Jati misalnya, kemudian belum ada penelitian orang-orang yang membatalkan nasabnya, fal aslu fin nasabi as-sihhah. Maka asal dari nasab itu adalah sahih sampai datang dalil yang membatalkannya. Bahkan itu ada penyanyi salawat Sayyid Zulfikar Basaiban. Ya, Basaiban itu bukan turunan Wali Songo garis lurusnya. Dia adalah marga yang lain. Dia Ba'lawi bukan, dari keturunan Wali Songo bukan, tapi dia adalah marga keturunan Nabi dari Al-Hasani yang berasal dari Maroko, yang kemudian pindah ke Arab Saudi, kemudian pindah ke Indonesia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani kan anak cucunya sering datang kemari tuh. Itu cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu-cucu Wali Songo yang terverifikasi sampai mempunyai silsilah yang sahih kepada Wali Songo, ya berarti dia adalah cucu daripada Rasulullah. Sampai datang orang-orang yang meneliti tentang nasab itu secara ilmiah seperti kita meneliti nasab Ba'lawi secara ilmiah seperti ini. Kemudian dari Bapak Bambang Iskandar Bus Kota, yang di sini kiai-kiai banyak yang jadi pelanggannya. Saya tidak tahu apakah kiai yang di sini ini pernah punya hutang pada Bambang Iskandar yang belum dibayar. Minta diskon kali ya. Sebenarnya betulkah sih nggak sambung nasab Ba'lawi ini? Betul Pak, nasab Ba'lawi ini tidak tersambung, dan saya
sering ditanya apakah bertanggung jawab nanti di akhirat. Saya katakan berulang-ulang, saya bertanggung jawab di akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan turun Nabi secara ilmiah. Kalau misalnya kita mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu, itu yang harus bertanggung jawab itu nanti di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Nah, ini dalilnya banyak sekali. Itu kitab saya itu sampai berapa itu yang menerangkan tentang Ba'lawi putus. Ada kiai yang gak mau baca kitab saya katanya. Kalau baca berarti udah tahu. Nanti kalau udah tahu katanya kita harus mengakui bahwa Ba'lawi bukan cucu Nabi gitu. Ada yang begitu. Makanya dia gak mau baca katanya kitab saya itu. Kalau yang tidak bisa baca kitab bahasa Arab, baca bahasa Indonesianya. Banyak bahasa Indonesianya. Saya mengarang pertama menangkal kesahihan nasab Habib di Indonesia. Kemudian terputusnya nasab Habib di Indonesia kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya juga menulis tentang buku membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'lawi. Saya juga menulis buku kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Terakhir nanti saya akan mencetak buku jawaban terhadap buku 500 halaman Hanif Alatas. Ini mungkin dalam beberapa waktu lagi akan segera terbit. Subhanallah. Itu sudah hampir 700 halaman. Subhanallah. Cuma kemudian terganggu oleh Kiai Suparman ini yang undang-undang begini nih sama Kiai Ageng. Saya udah 2 bulan tidak kemana-mana. Saya gunakan untuk menulis itu. Selain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan demi lancarnya pelantikan Bapak Presiden kita Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Setelah tanggal 20 selesai dilantik, saya langsung berangkat ke Banyuwangi besoknya. Kemudian saya mendengar pengumuman itu, bukan besoknya, pas hari dilantiknya itu. Saya mendengar pelantikan pengumuman menteri-menteri itu pada malam hari itu di mobil juga. Nah, itu sebagai komitmen saya bahwa kajian saya ini bukan untuk mengacaukan keamanan negara, karena saya sangat mencintai negara saya, negara Indonesia ini. Saya sangat mencintai Nahdlatul Ulama. Saya juga bukan untuk memecah belah antara sesama warga NU. Tidak ada itu. Kenapa itu ada yang setuju, ada yang tidak? Ya, dalam setiap hal baru pasti ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Itu hal-hal yang biasa saja. Kemudian kenapa harus keliling? Apa sebahaya itu? Bagaimana narkoba? Tadi sudah dijawab oleh Kiai Suparman bahwa antara dua kejelekan itu kadang-kadang bahayanya sama. Jadi tidak bisa dibanding-bandingkan begitu. Kok kenapa katanya Kiai Imad tidak peduli kepada judi online? Ya, saya tidak mempunyai kapasitas untuk membahas judi online, memberantas judi online kan. Itu Pak Polisi kan sudah menangani judi online. Ya. Bahkan katanya ada diklat-diklat supaya masyarakat tidak terjebak pada judi online. Ya. Nah, kalau saya bisanya baca kitab kuning. Yang saya lihat ada manfaatnya untuk masyarakat, yaitu masalah nasab Ba'lawi. Kenapa? Karena ini ada kaitan dengan apa? Dengan tradisi kita mencintai dzurriyyat Nabi. Takut masyarakat saya nanti akan ada yang dibodohi oleh orang-orang untuk kepentingan pribadi mengaku atas nama dzurriyyat Nabi. Demikian. Terima kasih. Jadi bahaya sekali ketika ada yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, kita biarkan begitu saja. Karena kita sudah di akhir zaman. Imam Mahdi itu kata Nabi min itrati, dari itrahku, keturunanku.
Maka ulama mewajibkan kepada kita, siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Dan saya ingin tambahkan satu hal, kita akan melakukan safari se-Indonesia, se-Nusantara. Nanti di kampung-kampung di tingkat provinsi kita akan mengadakan musyawarah, sampai tingkat nasional akan ada musyawarah alim ulama tingkat nasional yang mengusulkan bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan terhadap Bani Ba'ali. Tepuk tangan dulu. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.